Mencekam. Detik-detik pusat komando pasukan Israel di selatan Gaza diserang ratusan roket, bak hujan roket menghantam. أن عدد الأسرى ما بين 200 إلى 250 أسيرا أو يزيد عن ذلك، وما هو متواجد بين أيدينا في كتائب القسام. Sayap militer Hamas menyerang pusat komando pasukan rezim Zionis di front selatan jalur Gaza. Mereka menyerang pusat komando pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza menggunakan roket-roket jarak pendek. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga mengatakan dalam pertempuran hari itu melawan pasukan rezim Zionis di selatan Gaza, 1 tank dan 3 kendaraan lapis baja berhasil dihancurkan dengan roket Yashin. Sebelumnya pada Selasa sore, 2 tank dan 1 kendaraan pengangkut personel pasukan rezim Zionis juga berhasil dihancurkan di timur Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata rezim Zionis hari itu mengabarkan tewasnya beberapa tentara Israel dalam pertempuran di Gaza. Salah satunya adalah wakil komandan unit tempur Israel yang ditempatkan di Gaza yang menjadi andalan para Zionis. Militer Israel juga mengumumkan 4 tentara rezim Zionis yang lain mengalami luka parah dalam pertempuran darat pada hari itu di jalur Gaza. Sebelumnya pada hari Minggu 2 Desember, mereka mengatakan bahwa kota Khan Yunis adalah zona perang dan sebelumnya telah menarik pasukannya dari kota Gaza yang menempatkan di Khan Yunis. Kini peperangan beralih dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Meluasnya pergerakan pertempuran ini membuat kekhawatiran bagi para sipil karena keselamatan mereka sangatlah terganggu dan dalam ancaman. Maka dengan segera mungkin perang harus dihentikan. Harus ada banyak koordinasi dan juga kerjasama antar negara-negara untuk bertanggung jawab dalam kedamaian dunia. Mengejutkan, inikah azab lagi bagi Zionis? Ledakan misterius hingga menggetarkan seluruh jendela mengguncang Israel Tengah. Sejumlah ledakan dahsyat terdengar di kota-kota di wilayah tengah negara Israel pada hari Selasa dengan Dinas Keamanan termasuk tentara tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang penyebab awalnya. Sesaat sebelum pukul 10 pagi, pengguna media sosial mulai melaporkan ledakan dahsyat dan gelombang kejut yang terasa di area Gush Dan. 3 jam kemudian terdengar lagi. Kebisingan dan gelombang kejut terdengar di seluruh wilayah tengah negara itu termasuk Tel Aviv, Or Yehuda, Rosh Hayain, dan juga Petah Tikva. Suara terdengar sejauh 50 km atau setara 31 mil utara Tel Aviv, lapor situs berita Ynet. Para polisi Israel mengatakan kepada media bahwa pasukan tersebut tidak mengetahui adanya kejadian tidak biasa yang terjadi saat itu.
Dalam pernyataan awal, IDF mengatakan kami tidak mengetahui sesuatu yang tidak biasa pada tahap ini dan tidak tahu bahwa kami dapat berkomitmen pada sumber ledakan. Sekitar 6 jam kemudian, pihak militer mengatakan bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kebisingan dan ledakan tersebut tampaknya adalah dentuman sonik yang disebabkan oleh penerbangan dari Angkatan Udara yang menyebabkan hal ini menjadi tak biasa hingga rumah-rumah ataupun jendela bergetar hingga memecahkan beberapa. Bom sonik disebabkan oleh pesawat tempur saat melebihi kecepatan suara, ungkapnya. IDF menambahkan bahwa insiden itu sedang diselidiki. Dilaporkan ada ledakan serupa dalam beberapa minggu terakhir di area Gusdan, yang juga dijelaskan sebagai akibat dari latihan Angkatan Udara Israel yang sampai membuat warga terganggu dan hingga mendapatkan kerugian. Jendela benar-benar terguncang ke belakang dan ke depan. Ada jendela kaca yang hancur dan menyebabkan kami ketakutan, kata warga penduduk Tel Aviv kepada situs berita Wala. Pintu kami bergetar seolah-olah tengah gempa dan orang mendobraknya, kata wanita yang tidak disebutkan namanya itu ketakutan saat terjadinya aksi ataupun situasi seperti ini. Kami duga ini adalah sebuah bencana.